Jadi sekarang ini definisinya. Ya. Jadi pertama itu zakatul fitri. Dinamakan zakatul fitri karena Ahlan bikum di balik podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim dan kali ini kita masih ngebahas seputar madrasah Ramadan. Dan untuk episode kali ini kita bersama Al-Ustaz Abdus Salam. ahlan wa sahlan. Gimana Ustaz, sehat? Sehat alhamdulillah. Di mana aja nggak pernah kelihatan. Ada kok. Kemarin diinat kan? Iya. Kapan balik sini? Di sini udah 2 bulan sih. Masya Allah, ngapain diinat? Jaga anak-anak. Jaga anak-anak. Udah punya anak-anak di sini. Masya Allah. Ya Ustaz Abdus Salam. Antum nih dari Malaysia ya? Ayo wah, Nih kita ngomongnya bahasa Malaysia apa bahasa Indonesia? terserah sih. Soalnya sering temenan sama orang Indo. Jadi bisa bahasa Indonesia. Insyaallah. Ana juga bisa bahasa Malaysia. Karena kawan-kawan Ana juga di sini banyak budak-budak Malaysia di sini. Jadi Ana sikit-sikit pun juga bisa bahasa Malaysia. Jadi kita santai aja. Santai aja. Campur-campur bahasa. Campur-campur. Iya. Oke. Ya, Ustaz Abdus Salam. Nah, Ustaz Abdus Salam, kalau kita Ramadan ya, Iya. ngomongin Ramadan kan pastinya nggak keluar dari yang namanya zakat fitrah. Iya. Nah, di episode kali ini Ana pengen mendapatkan manfaat dari antum. Sebenarnya apa sih definisi dan keutamaan zakat fitrah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi zakat fitrah itu Kalau di Malaysia, kalau di Malaysia sama zakat fitrah sama. Jadi kalau dalam kitab-kitab itu disebut sama anda zakatul fitri ataupun zakatul fitrah. fitrah. Adapun zakatul fitri, zakah itu bermaksud penyucian. Penyucian. Zakatul fitri. Fitri itu yaitu setelah kita berpuasa, fitri itu maksudnya berbuka, ya kan? Jadi dinamakan zakatul fitri yaitu zakat yang kita bayar setelah kita berbuka puasa. Maksudnya setelah kita selesai puasa Ramadan. Jadi sekarang ini definisinya. Definisinya. Jadi pertama itu zakatul fitri. Heeh. Dinamakan zakatul fitri karena zakat itu dibayar setelah kita selesai berpuasa bulan Ramadan. Dan yang kedua dinamakan zakatul fitrah. Tadi fitri, sekarang fitrah. Ya, zakat seperti kita tahu penyucian. Fitrah ya fitrah manusia, fitrah manusia. Jadi apa maksudnya zakat fitrah manusia itu? Maksudnya kan kita ada zakat harta, ya kan? Kita keluarin yang lebihan daripada harta kita keluarin. Ini itu buat penyucian buat harta kita. Ini zakatul fitrah penyucian buat diri kita. Fitrah manusia yaitu Fitrah manusia. zahir manusia. Jadi yaitu. Jadi disebutkan hikmah ataupun keutamaan zakatul fitrah ini Nah, yang disebutkan oleh Imam Waqi' Ibn al-Jarrah, guru kepada Imam Syafi'i. Guru kepada Imam Syafi'i. Katanya zakatul fitrah ini itu sama seperti sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Dalam Sujud salat. iya, sujud sahwi dalam salat. Kapan kita sujud sahwi? Kalau kita lupa rukun ataupun kita lupa berapa rakaat, kan sujud sahwi kan? Karena kelalaian kita di dalam salat. Begitu juga zakatul fitrah ini itu persis sama sujud sahwi. Karena kita bulan puasa mustahil orang itu 30 hari nggak ada ribahnya, nggak ada hilafnya kan. Jadi zakatul fitrah ini seumpama sujud sahwi di dalam salat itu. Jadi dia menyucikan ataupun melengkapkan ruang-ruang kosong puasa kita di bulan Ramadan itu. Masya Allah. Lancar juga bahasa Indonesianya itu ya. Masya Allah. Anak jadi malah nggak bisa di sini ngomong bahasa Malaysia. Intinya ngomong bahasa Indonesia sih. Masya Allah, Ustaz Abdus Salam ya. Antum ini udah lama di sini, Ustaz? Ya nggak lama banget sih. Nggak lama banget. Baru kemarin nyampe. Baru kemarin nyampe. Tapi kok udah ngajar, Ustaz? Masya Allah. Ustaz, ini mungkin biar enak ya, kita seling-seling gitu pertanyaannya. Mungkin bisa diceritakan, Ustaz. Antum ini udah lama di sini, berapa tahun? Alhamdulillah lah, sekitar 7 tahun. Masya Allah, 7 tahun dari Malaysia. Udah pernah pulang? Udah 2 kali udah. 2 kali. Udah berarti 7 tahun bagi 2 udah. Tapi belum nikah. Belum nikah. Insyaallah. Antum di Malaysia sebelum belajar di sini belajar di mana? Karena sebelumnya di Madrasah At-Tazkiyah. Madrasah Ya, Tazkiyah cawangan Darul Mustafa yang resmi di Malaysia. di Malaysia. Jadi budak-budak Malaysia yang nak datang sini
kena di situ dulu. Ya, sama ada ikut madrasah tazkiyah ataupun ada daurah kayak di Indo kan, daurah Solo kan. Di Solo Ya. gitu. Gitu ya, Masya Allah. Lama di sana? Setahun setengah. Setahun setengah. Masya Allah. Berarti kalau udah di Farah ya, Farah Darul Mustafa yang di Malaysia, kesini udah bisa bahasa Arab dong? Ya, soalnya harus bahasa Arab dulu baru bisa ke sini. Masya Allah. Oke, kembali ke poin zakat fitrah ya. Ustadz Abdus Salam, untuk pertanyaan yang kedua, ntar dulu, Ana lihat dulu. Nah, kalau kita nyebutin tentang zakat ya, yang tadi bilang antum zakat fitrah ya. Nah, kalau di bab zakat, zakatul mal itu kan ada syarat-syarat dan ketentuan gitu kan ya. Kalau di zakatul fitrah ini juga ada syarat-syaratnya, syarat yang wajib gitu. Iya, syarat wajib. Kapan orang itu diwajibkan buat ngeluarin zakat fitrah? Zakat fitrah. Jadi yang pertama itu dia harus Islam, ya, harus Islam. Terus kalau udah Islam harus apa? Harus merdeka, hur. Merdeka bukan hamba. Bukan hamba ya. Terus harus berakal. Jadi orang gila nggak boleh keluarin zakat. Puasa aja nggak wajib, ya kan? Gitu Sholat aja nggak wajib. Kemudian musir. Musir itu gimana ya bahasa Indo ya? Senang. Ada uang, ada uang. Ya, mampu gitu ya. Mampu. Kemudian dia nyempet hidup di sebahagian dari bulan Ramadan dan sebahagian dari bulan Syawal. Bulan Syawal. Ini bahasa Malaysia apa bahasa Indonesia nih? Gak tahu sih. Gak tahu. Jadi menangin gitu ya? Iya, maksudnya Bahasa Indonesia ya, menangin sebagian dari Ramadan dan juga sebagian dari Syawal. Oke, tamam. Untuk zakat fitrah sendiri Ustadz, yang kita harus zakatkan ini berbentuk apa Ustadz? Nah, itu ada khilaf. Ya. Khilaf antara imam-imam mazhab. Khilaf ini apa Ustadz? Mungkin bisa diterangkan lagi. Khilaf itu perbezaan pendapat. Jadi terjadinya perbezaan pendapat ini antara 4 imam mazhab, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Perbezaan pendapat mereka ini terjadi kerana perbedaan kefahaman mereka dalam memahami hadis Nabi ataupun ayat suci Al-Quran. Jadi mereka ini ada yang berbeda. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i mereka berpendapat bahwa yang wajib dikeluarin itu adalah dalam bahasa fikihnya itu qutul balad. Qutul balad. Apa ya bahasa Indo ya? Bahasa Malaysianya apa? Nah, juga enggak tahu bahasa Malaysia apa. Yang sering dimakan. Bahan pokok, makanan pokok. Bahan asli. Iya, Makanan pokok. Ya, makanan. Bahasa Malaysianya makanan pokok juga. Makanan pokok. Enggak. Bahasa Malaysia apa ya? Bahasa Malaysia bukan makanan pokok. Pokoknya makanan pokok ya. Iya, pokoknya makanan pokok dah. Kutul balad. Ya, qutul balad. Jadi harus keluarin qutul balad. Jadi kayak Indo kan. Makannya apa? Beras. Jadi harus keluarin beras. Kalau kayak di negara Arab gitu kan. Mereka ngeluarin apa namanya? Roti. Bur. Apa bur? Gandum ya. Gandum ya. Jadi mereka keluarin gandum karena keseringan makan itu makanan pokok mereka. Mereka bur gitu ya. Imam Abu Hanifah katanya boleh diganti dengan uang. Imam Abu Hanifah. Kalau nggak salah ataupun Imam Ahmad bin Hanbal boleh diganti dengan uang. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Maliki nggak boleh. Harus dengan makanan pokok. Nggak boleh diganti dengan uang. Masya Allah. Jadi harus keluarin berapa? Sa'. Nisabnya. Nisabnya itu sa'. Sa' itu arba'atu amdad. Terjemahannya dong. Apa sa' bahasa Indo? Sa' bahasa Indo. Bahasa Malaysia pun tak apa. Ada nggak tahu bahasa Malaysia apa? Genggaman bukan? Cupa. Amdad. Ya pokoknya segini gitu. Ya. Jadi yang harus dikeluarin itu sa'. Sa' itu apa? Sa' itu arba'atu amdad. Satu mud itu, amdad itu jamak daripada mud. Satu mud itu yaitu satu cupa ya. Secupa ya. Genggam gitu. Tapi bukan genggaman siapa? Udah ada takarannya. Genggamannya. Ya, genggamannya. Bukan sembarang genggamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Jadi kalau dihitung
kalau sekarang lah dihitung pakai Iya, kilo kan, kilo. sekitar 2 kilo, 2,8 3 kilo lah, sekitar itu. Jadi kalau kita Indonesia keluar beras juga nisabnya segitu. Iya. Kalau misalnya sekarang di Arab kita keluarin zakat pakai apa? Bur Gandum. juga nisabnya segitu. Iya segitu. Yang di Afrika tadi pakai pisang. Segitu juga. Iya. Masya Allah. Ya, Ustadz Abdul Salam, kita kembali ke pribadi antum ini. Biar ada selang-selingnya jadi nggak bosan gitu, Ustadz. Nah, ketika antum sampai di Tarim nih, Ustadz. Ini belajarnya pertama masuk ke Darul Mustafa langsung masuk apa? Ana masuk di kelas Iqdad. Langsung ke Edat. Ya, langsung Ke ke Ibtidaiyah. Soalnya udah ibtidak di Malaysia. Di Malaysia. Oh iya, Malaysia. Berbeza ya. Kalau yang dari Indonesia dulu kan tak ada ini, nggak ada apa namanya, nggak ada cawangan di sana. Jadi yang masuk sini dites dulu, kalau lulus masuk Edat, kalau nggak lulus masuk Ibtidaiyah. Sekarang ngapain Ustaz belajarnya udah? Sekarang lagi masa orang panggil itu praktikal. Praktikal. Kalau di university itu praktikal. Sanadul khidmah. Iya. Ngapain aja Ustaz? Sana khidmah itu harus 1 tahun kita berkhidmah. Berkhidmah. Ngapain aja tuh khidmah? Kita tolong mengajar, Bantu-bantu mudarisin untuk mengajar. mengajar, tasmi' Quran, Masya Allah. jaga tulab, Itulah. bangunin pelajar-pelajar. Ya, Jadi gitu kayak lah. kepengurusan gitu ya? Iya. Jadi kepengurusan gitu ya? Oh Masya Allah. Pantesan nggak pernah kelihatan kemarin ya. Antum waktu itu ditugasin kemana Ustaz? Ana ditugasin di Inat. Di Inat. Masya Allah. Di Inat 3 bulan. Habisnya dipindah ke Jamiul Iman Jamal Iman. 2 minggu. Hmm. Habisnya dipindah ke Darul Madinah Masya Allah. 2 minggu. 2 minggu ya? Habisnya dipindah ke Darul Mustafa. Masya Allah. Dan sekarang masih di Darul Masih Mustafa. Darul Mustafa ya? Enak juga dong bisa keluar-keluar. Jajan di luar tiap hari ntar. Gemuk di awet tiap pagi. Uangnya yang habis. Ustadz Abdul Salam, kita kembali ke zakat. Nah, Ustadz Abdul Salam, kalau kita belajar di fikih tentang bab zakat kan itu ada orang-orang tertentu yang menerima zakat saja. Nah, Apa namanya tuh? itu orang-orang Yang menerima zakat. menerima zakat ya. Apakah ada perbedaan gitu antara orang yang menerima zakat dalam zakatul fitr dan orang yang menerima zakat dalam zakatul mal? Orang yang menerima zakat dalam fitir ataupun mal. Nggak Gak ada beda. Sama aja. Sama. Sebutin dong. Dalam Quran itu disebutkan innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah ataupun diberi maksud zakat itu innamas sadaqatu lil fuqara, yang pertama untuk orang fakir, kemudian lil masakin wal masakin, untuk orang miskin, wal amilina 'alaiha, orang amil zakat. Ma'ruf kan? Di Indo ada kan amil zakat. Wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum, orang yang dikit lagi mau masuk Islam, muallafati qulubuhum, wal gharimin, orang yang berhutang, wa fir riqab, riqab ini orang yang menjadi hamba tapi mukatab. Hamba tapi mukatab, diberi janji kalau ente bayar ana segini-segini ente lepas daripada jadi hamba. Kemudian wa fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, tapi bukan semua. Bukan semua yang berperang di jalan Allah. Yang berperang tanpa dapat bahagian dari peperangan, enggak dapat nisab dari ghanimah itu. Bagian dari ghanimah. Iya. Nah, enggak dapat bahagian resmi dari peperangan itu. Ya. Jadi dia datang cuman ikut-ikutan mau perang. Gitu. Nah, jadi orang-orang ini dikasih zakat. Kemudian wabnis sabil, orang yang pengen musafir nggak ada uang, jadi dikasih uang zakat itu buat dia. Sama ada dia di perjalanan ataupun dia mau mulakan perjalanan buat balik ke negara dia. Kalau kita dapat zakat nggak? Kalau nggak, Kalau mau pulang gitu. iya. Kalau nggak bisa pulang sekarang kan COVID mahal. COVID. Bisa. Masya Allah, semoga bermanfaat
Nah, segini dulu kita podcastnya. Insya Allah ketemu di halakah berikutnya dengan tetamu kita. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Indonesia juga. Insya Allah next to video. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi, inovasi dan edukasi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.